Betul. Sama gue juga kan tadi gue cerita gue dari sebuah perusahaan besar terus hijrah, kita sih bahasa kerennya startup spirit. Padahal kere. Nggak punya duit tapi ngomongnya biar keren aja. Bener Bu, ini anak kecil ya. Aku ya. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Iwan di channel Azwar Changer. Oke, dan sekarang di sini saya sudah bersama teman-teman saya. Tapi saya sebelumnya mau ingetin lagi buat kalian yang sudah mengikuti beberapa episode sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen apabila kontennya berguna buat Anda. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, saya sudah ada Mbak cantik di sebelah kiri saya, ada Mirsya dan juga Mas Ganteng Kuku, ya kan? Kalau Mas Kuku ini dulu sebelumnya udah pernah ngobrol sama saya di IGTV. Tapi gara-gara dia, saya dipaksa untuk punya YouTube channel. Benar. Mungkin kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Mungkin nanti apa alasannya kita akan ngobrol aja sama Kuku dan Mirsya. Nah, saya cuman sedikit menceritakan tentang backgroundnya Mirsya juga. Jadi Mirsya itu adalah teman dari teman yang saya kenal belum lama juga, dan dia adalah seorang yang bergerak di bidang industri FMCG dan sudah 16 tahun lamanya, dan sekarang memberanikan diri untuk memulai usahanya sendiri dari rumah. Yes, hijrah Ya kan? Nah, sekarang mungkin kita akan ngobrol, nanti kita akan konsultasi dengan Kuku karena dia adalah seorang expert digital marketing. Yes. Penting kan? Penting Cara banget. kita. Nah, oke. Nah, sekarang untuk Mirsya sendiri, yang membuat Mirsya yakin dan mau fokus sama pengembangan bisnis sendiri itu apa sih? Akhirnya rela keluar dari salah satu perusahaan besar sebagai sekolah mungkin ya. Banyak orang-orang profesional di bidang brand tuh kerja di, bisa disebutin namanya mungkin ya nanti ya, dari mana mungkin boleh silakan Mirsya sharing. Oke, first of all thank you banget Mr. Azwar. By the way, ini ada panggilan khusus nggak sih buat penonton channel YouTube Azwar Changer? Itu saya jemput Azwar Changer karena saya mikirnya di sini adalah tempat untuk kolaborasi. Jadi Hangout. C-nya itu collaboration. H-A-N-G-nya ada hangout, Wow. and business together. Wow, keren. Emang nih, kayaknya sepertinya Mr. Azwar ini spesialis connecting people ya. Oh iya. Iya banget ya. Terus kalau manggil itu penontonnya apa nih? The Game Changer. Wow, The Game okay. Changer. Okay, for you out there. Let's have a new game. Oke, so hi Game Changer, salam kenal, thank you sekali lagi Mr. Azwar. So, I think aku mau cerita sedikit. Jadi tadi seperti udah disebutkan, memang perjalanan aku tuh, aku berkarir selama 16 tahun di fast moving consumer goods. Jadi waktu itu pernah di Danone, terus lama di Unilever juga, dan waktu itu kebetulan Danone kan pegang kategorinya beverage. Waktu masuk Unilever pertama kali, aku pegang kategorinya foods gitu. Jadi disitulah aku mulai tumbuh kecintaan terhadap foods gitu ya, passion terhadap foods and beverage basically gitu. Dan dari dulu cita-cita aku sebenarnya pengen jadi pengusaha, tapi perjalanan hidupku kayaknya mengharuskan aku emang untuk sekolah dulu untuk kerja dulu gitu. Modal dulu gitu. Jadi aku akhirnya belajar dulu dan kumpulin juga gitu ya, keberanian gitu, dan juga tabungan untuk aku bisa memulai usahaku sendiri. Dan akhirnya baru aja 2 bulan yang lalu aku memutuskan untuk for good meninggalkan dunia korporasi gitu, untuk 100% terjun di UMKM aku, bisnis yang sebenarnya udah aku rintis tahun 2018 secara nggak sengaja masuk itu sebenarnya awalnya. Jadi waktu itu kan
ada snacks yang dari negara tetangga tuh yang rasa telur asin yang trending banget. Kayaknya semua orang kalau misalnya teman-teman kolega dari Singapura tuh kalau datang pasti bawa oleh-oleh itu dan pasti rebutan gitu. Dan aku kan karena aku sangat menerapkan hidup sehat ya, mulai bergaya hidup sehat sejak 5 tahun yang lalu. Jadi every time aku lihat makanan tuh pasti aku lihat ingredients-nya gitu, dan memang itu enak sekali. Boleh dilihat ya? Oh iya, boleh dong. Wah, ini adalah Mama Berry 100% alami. Itu nanti ya, aku promonya nanti ya. Jadi aku cerita dulu. Jadi waktu itu awalnya sih sebenarnya karena inspired by that trend gitu. Oh ternyata kok ini banyak banget yang suka gitu. Walaupun itu harganya mahal, dan pas aku lihat ingredientsnya sebenarnya bukan ingredients yang sehat dan aman untuk anak ya. Waktu itu aku punya anak yang masih toddler gitu. Terus akhirnya aku coba-coba sendiri di rumah gitu. Kebetulan ibuku, tanteku, kita memang suka bereksperimen di dapur. Terus kita coba bikin versi kita sendiri yang benar-benar kita bikin dari scratch waktu itu. Tapi memang rasa telur asin gitu, dan itu aku bawa ke kantor gitu. Pertama aku sebenarnya blind test dulu di rumah gitu kan, nih yang versi non natural sama yang versi scratch ini enakan yang mana. Ternyata banyak yang lebih suka versi yang kita bikin natural. Terus waktu dibawa ke kantor MSG ya? no MSG, jadi bener-bener bikinnya tuh jadi keripik Mama Berry ini bener-bener dibikin dari saus telur asin asli yang dibalutin ke keripiknya. Sausnya itu dikeringin dari minyak, terus dipanggang to preserve crunchiness. Terus karena ayahku itu dari Aceh, jadi aku taruh dedaunan untuk kayak menambah aroma yang jadinya lokal banget gitu. Jadi dia beda. Suka nih kalau daun-daun dari Aceh suka. Positioningnya beda gitu sama keripik yang memang negara tetangga ya gitu ya. Maksudnya memang jadi emang bener-bener lokal and it's 100% natural gitu. Terus aku bawa ke kantor, aku tadinya blind test di toples bening ya gitu. Jadi nih cobain gitu. Loh kok ini lebih enak sih dari yang aslinya, yang punya negara tetangga itu gitu ya. Yang heboh itu gitu. Terus pesen dong Mbak, pesen gitu. Jadi awalnya tuh dari pesanan teman-teman kantor gitu, kayak pesen 30 toples, dan waktu itu akhirnya aku kirim ke sahabat-sahabat juga, biasa suka kirim-kirim makanan weekend gitu. Terus akhirnya sahabatku ada yang pesen gitu untuk hampers lebaran. Waktu itu pesen sekitar 50 paket gitu. Terus aku pikir nggak mungkin juga kalau udah ada yang pesen dan buat lebaran gitu. Dan aku lihat oh daftar penerimanya nih ada yang VIP dan influencer sih. Kayaknya aku I need to make it banyak proper gitu ya. Dan sebenarnya aku nih orangnya perfeksionis, especially karena aku di brand besar. Jadi biasanya kalau kita create brand tuh pengennya bener-bener kayak logonya proper, semuanya proper gitu ya. Tapi karena pada saat itu harus action cepat gitu, dan aku rasa kalau UMKM tuh emang mindsetnya harus kerjain apa yang bisa dikerjain gitu, don't overthink gitu ya. Jadi when the opportunity is there, ya udah. Aku waktu itu bener-bener kayak datang ke salah satu tempat printing yang ada jasa desainer yang sejam cuma bayar 300.000, bener-bener aku dudukin. Jadi Mama Berry itu tadinya tidak seperti ini ya. Sudah kayak dia graphic designer di kantor. Iya, jadi biasanya aku work with big budget, big agency gitu ya untuk ngedesain logo. Nih awal-awal ini tuh kayak desainnya cuma kayak stem aja simple gitu, pakai stiker. Aku pakai waktu itu kemasan yang aku pesen yang nggak ada minimum order quantity-nya di kemasan ukm.com waktu itu. Jadi bener-bener it was really kayak aku bener-bener waktu itu just do it gitu. Aku nggak begitu overthink gitu. Terus ternyata sambutannya oke gitu. Jadi akhirnya waktu itu bikin Insta stories, jadi kayak word of mouth, dan akhirnya aku mendapatkan pesanan yang lumayan. Dan disitulah akhirnya aku decide gitu memulai bisnis ini dengan modal sendiri gitu ya, dengan a very calculated business plan gitu. Terus ya udah, dan akhirnya 3 bulan kemudian aku mulai mendesain kemasan Mama Berry dengan proper gitu ya, dan akhirnya kita sekarang punya home industry. I finally make my own production facility. Dan sudah berjalan 2 tahun gitu sampai sekarang gitu Mas. Dan sebenarnya basically aku senengnya sih kenapa akhirnya aku yakin. Tadi pertanyaannya kenapa sih akhirnya yakin berani fokus gitu, meninggalkan pekerjaan yang udah settle banget selama 16 tahun yang memerlukan apa ya? Karena gini sih, dari kecil tuh aku tuh diajarin ya kayak sebaik-baiknya kita gitu ya, manusia tuh kan yang bermanfaat buat orang lain, yang kayak kita bisa bikin impact buat orang lain gitu. Nah aku tuh ngerasa pas aku bikin Mama Berry itu, satu aku jadi hire karyawan yang kayaknya oh ternyata aku punya tanggung jawab gitu ya, dan mereka tuh loyal sama aku, dan mereka banyak yang tulang punggung keluarga yang kayaknya aku mesti
oh aku tuh seneng gitu, aku bisa mempekerjakan orang gitu ya, itu pertama. Jadi itu kayak it motivates me untuk I have more responsibility sekarang gitu. Terus yang kedua juga, aku tuh banyak dapat cerita dari pelanggan Mama Berry, cerita yang sangat genuine Mas, yang akhirnya aku jadiin konten juga gitu, dan itu aku jadi narasi aku gitu ya. Kayak banyak kayak ibu-ibu muda gitu yang kayak mencoba mengeducate keluarganya untuk hidup lebih sehat, dan kayak banyak yang udah agak hopeless, anaknya kayak terlalu banyak makan cemilan yang banyak mecin, akhirnya bisa convert ke Mama Berry gitu, ke cemilan yang lebih sehat, dan mereka akhirnya kayak makan Mama Berry pakai nasi gitu ya, yang kayak gitu-gitu yang bener-bener akhirnya kayak aduh thank you banget, thanks to Mama Berry, mereka genuinely say. Dan I know sebenarnya Mama Berry itu sudah membuat impact ke sedikit orang gitu. Nah jadi kayak sebenarnya aku pengen cita-citanya tuh, visi aku sebenarnya aku pengen Mama Berry tuh bisa diakses lebih banyak lagi masyarakat Indonesia gitu, keluarga Indonesia, dan akhirnya lebih banyak orang yang mulai memilih snack yang lebih sehat gitu sih. Jadi kayaknya intinya sih sebenarnya I wanna make more impact aja sih Mas, jadi supaya hidupnya lebih bermakna gitu. Tapi emang ini keren banget tuh, karena kan tadi dibilang kan dari seorang expert nih, dari angle seorang digital marketing. Dulu itu kan waktu yang brand tetangga itu kan emang gila, kita kalau ke Singapura lah sebut saja, semua nitipnya itu, dan gue dulu habis. Iya, dan itu susah banget, duitnya ada tapi barangnya nggak ada. Sampai dapet tuh di airport kan, sampai bela-belain. Terus gue makan, dan memang gue tuh suka banget itu tadinya. Terus pas gue makan, gue masih belum lihat ingredients-nya kan. Setiap makan habis, kepala gue puyeng deh. Pas gue ngeliat kolesterolnya tinggi banget. Oh ini kecil-kecil, cuman asam uratnya tinggi. Asam urat gue rendah, kolesterol. Badan boleh pendek, kolesterol tinggi. Jadi bahaya emang kalau pas gue makanan snack ya. Gak merhatiin kan, wah enak banget. Pas gila, abis itu nggak pernah mau nyentuh lagi. Karena abis itu bener-bener kencang kan, kayak abis makan kambing gitu. Jadi wah gila, ngeri banget nih gitu. Abis itu cobain sekali dan nggak mau lagi, karena ya umur udah nggak bisa bohong kan. Di mulut enak, di kepalanya nggak enak. Jadi udah. Iya, jadi emang sebenarnya filosofi aku tuh dari awal, makanya sebenarnya aku mulainya tuh dari dapur rumah yang emang aku waktu itu bikin pertama kali untuk keluarga dan sahabat-sahabat. Jadi imagine if you make a food for your own family and your best friends, pasti kan pengen bikin yang terbaik, yang sehat, yang natural. Kita kan nggak mau sembarangan ya gitu. Jadi dan itu yang akhirnya menjadi narasi utamanya Mama Berry, Mas. Jadi Mama Berry itu memang dibuat dengan sepenuh cinta untuk keluarga, dan itu yang aku terapkan juga. Culture itu aku terapkan ke semua tim aku, kayak staff produksi aku, walaupun kita produksi sekarang sudah produksi di fasilitas sendiri gitu ya, dan bukan aku dan atau ibuku atau keluargaku langsung yang masak, tapi aku selalu bilang kamu bikin Mama Berry tuh bikin seperti kamu bikin buat keluarga kamu sendiri gitu. Jadi itu yang akhirnya dia juga menjadi bagian dari benar-benar keeping the quality of Mama Berry gitu sampai sekarang gitu sih. Lu sebagai seorang expert nggak mau nanya Mama Berry itu apa artinya? Gue sih dari pertama sih mau nanya itu. Gue pertama langsung follow IG-nya dulu, tapi belum langsung di accept. Karena masih di lock. Kamu mesti jadi brand dong. Iya, belajar dari Mr. Azwar gimana ya supaya bisa lebih kayak ternyata personal branding itu sangat melekat ya Mas ya. Sekarang brand, apalagi kalau kita ngomonginnya produk-produk kayak aircraft lah, kalau sekarang bahasanya ekonomi kreatif atau UKM. Ini memang related banget antara tadi ya, produk sama yang punya personal produk. Apalagi tadi karena gue pribadi sangat suka sama story-nya. Kenapa? Karena sama gue juga dari sebuah perusahaan, ibaratnya perusahaan besar. Kita dulu, kalau gue hijrahnya tahun 2008, baru berani hijrah. Setelah kerja di sana lebih dari 7 tahun tuh pindah tuh nggak semua orang berani, betul nggak sih? Nggak semua orang punya nyali untuk jadi pengusaha gitu kan. Apalagi sama gue punya background orang tua di bank yang pergi ke kantor jam 7 pulang jam 5. Pakai dasi lagi ya kan? Pakai dasi lagi. Kan angkatan kita nih kayaknya dididiknya kan gitu kan. Iya benar. Lu jadi ASN, kebanggaan gitu ya. Lu jadi PNS deh pokoknya. Gitu. Iya benar, makanya dulu aku disuruh nurut sama orang tua masuk jurusan akuntansi karena biar cepat dapat kerja. Terus banting setir langsung ke marketing gitu. Iya kan benar kan? Sama, berarti background kita sama, didikannya tuh. Memang dulu kan angkatan kita kayak gitu kan. Banget. Gue berani hijrah itu jadi pengusaha baru 2008 jadi bukan yang udah lama juga. Dan belajar, kita punya satu hal yang punya suatu kelebihan menurut gue adalah pernah kerja sama orang. Jadi kita pasti punya rasa apresiasi
lebih kepada karyawan karena kita pernah di posisi itu, betul kan? Nah itu kesamaan, dan gue selalu apresiasi orang yang mau hijrah jadi pengusaha. Dan bener banget tadi yang lu cerita, bukan selalu mengenai uang sebenarnya. Iya, Jadi kalau kita coba ini niatnya yang berkah, itu uangnya datang sendiri. Oke, ini bukan channel dakwah kan? Bukan. Boleh. Tipis-tipis boleh. Hari Jumat nih, banyak wisdom nih kayaknya ya. Hari Jumat, UMKM. hari Jumat juga. Apa tadi namanya UMKM? Usaha menengah. Nah itu Usaha kecil menengah kan? miliaran. Bukan usaha kecil miliaran. Amin, Ini amin, memang gue belajar dari sana, banyak kegiatan memang sama UKM, dan kita selalu bilang, ayo hijrah, dan itu nggak gampang loh. Iya, benar. Apalagi maaf nih, kayak masa kan udah hari perusahaan sangat besar, itu di comfort zone-nya tuh luar biasa, betul Iya, nggak? betul. Dan nggak semua berani untuk jadi pengusaha. Iya. Jadi kalau gue sekarang gue baru bisa ngomong gini setelah 2008 sih jadi pengusaha. Iya. Sebelumnya 12 tahun dari sekarang. betul, dan sebelumnya pun takut banget untuk bener, pindah. bener, bener. Tapi memang pas gue bilang, wah enggak, gue harus hijrah karena gue nggak mau terlalu tua nanti gue memutuskan jadi pengusaha pas gue udah terlalu tua gitu Iya, kan. iya. Jadi Energi juga udah nggak ada energi ya. udah nggak ada, Lodoh semangatnya ya. udah Iya, bener. boyok lah ya ibaratnya. Nah jadi gue sangat apresiasi karena nggak semua orang berani gitu loh. Iya. Dan mau mencoba ya tadi ya produk menjadi pengusaha UKM ini juga nggak semuanya berani Iya, loh, iya, nggak iya, cukup. iya. Dan untuk jadi pengusaha emang harus agak gini sedikit Wan. Nah, Jadi emang harus ini untungnya enggak yang berani ya, sekarang. dan bener-bener jadi ya kayak waktu itu aku bener-bener udah langsung kayak fast action untuk ya udah make it happen gitu kan. Dan memang harus, kalau gue lihat memang untuk jadi pengusaha tuh lo harus agak sinting sedikit, Iya. nekat, harus ada Iya nekat. benar. Makanya gue juga pas ngeliat tadi, ceritanya keren banget. Keren. Mau jadi UKM, nah kalau di gue selalu bilang, UKM itu jangan usaha kecil menengah. Gue sampai bilang nih kalau lagi ngisi kebetulan suka diundang jadi narasumber kan, sampai ke ibu-ibu di kementerian, Bu, gimana kalau UKM kita rubah? Jangan usaha kecil menengah, karena kalau usaha kecil menengah mindset kita kecil dan di tengah-tengah terus, bener nggak? Iya. So-so ya. So Iya lagi dong. ya udah lah gitu aja kita Bakso. kan berebet lah gitu di situ-situ. Iya. Nah, makanya gue selalu bilang gimana kalau UKM itu jadi usaha kreatif miliaran. Kreatif. Jadi Kamu sih kreatif banget sih. Nah iya loh, Tuh ini kan kan kreatif banget. banget. Usaha kreatif miliaran ya. Jadi Oke. mindset kita atau nanti karyawan kita bahwa UKM itu nggak selalu kecil dan nggak selalu di tengah, dia bisa Iya, benar-benar bisa scale up scale kan. up, Dan yes. akhirnya ya ini, makanya gue ngeliat ini sih keren banget karena Iya. story behind-nya keren, Iya. yang buat juga keren. Keren. Punya background keren, Background keren. dan punya pengalaman itu yang priceless, betul nggak? Terima kasih. Iya, Ini support ya. masih mesti banyak belajar dari suhu-suhunya nih. Nggak, makanya gue bilang pas ini sih keren banget, dan ini sih harusnya sih Bisa pecah. terbang, man. Bisa Iya. pecah. Terbang. Tapi sebenarnya sih Mama Berry dulu dong jelasin. consider ini tuh masih baby banget ya Mas. Iya. Justru aku sebenarnya berangkat dari korporasi besar, so it's quite a transition, it's a big transition sama adjustment juga buat aku, Iya. karena kan aku biasa kerja sama agency besar Yes. gitu ya, budget yang besar, terus sekarang ini baby brand yang semuanya harus kayak, karena semuanya kita memakai modal sendiri dan pasti kan harusnya jadi Iya. low cost high impact Iya, gitu, iya. gimana semuanya bisa se-low mungkin Pasti. cost-nya tapi bener-bener high impact gitu ya. Terus maksudnya terutama sekarang nih yang aku pengen belajar banget juga nih hari ini sebenarnya dari Mas Kuku adalah digital strategy seperti apa gitu, karena kan ya sekarang especially kayak dunia udah berubah ya sejak pandemik, dan I believe kedepannya tuh kayak emang online e-commerce, online selling tuh akan menjadi maybe like the biggest portion of my sales gitu in the future gitu. Walaupun aku juga memang tujuannya ke retail ya nanti ke depannya gitu. Jadi kayak strategi big brand sama kayak brand yang masih baby ini, kayak aku kayak Mama Berry itu kan beda banget ya Mas gitu. Kayak apakah kita harus pakai semua platform tuh kayak sekarang kan banyak banget ada Instagram, social media, TikTok, Twitter, Facebook, terus apa lagi sih Mas, you name it lah ya, like all the e-commerce juga, YouTube, terus kayak belum e-commerce kayak Shopee dan marketplace itu kayak apakah memang dari awal kita udah harus integrasiin semua atau gimana sih mulainya gitu kan? It's completely different walaupun mungkin teorinya udah tahu dikit gitu ya. Banyak lah teorinya. Gitu tapi kebetulan memang sorry gue potong. Gitu ya? Kebetulan memang kemarin sebagai seorang CEO Panen Maya Digital Marketing Agency membantu sebuah operator besar launching teknologi 5G. Tapi sebelumnya gue juga mau sharing nih sama pemirsa di rumah aja, pemirsa di rumah dan studio. Kalau kita udah antigen, sebelumnya udah PCR. Antigen, penting banget. Dan pastinya kita memasuki PPKM besok, ya kan, bahwa kita bertiga pastinya akan di rumah aja ya kan, Pasti. Stay home.
liatin editan dari episode ini. Jelas, jangan kemana-mana. Oke, balik lagi ke Kukuh. Dari Indonesia udah bilang gimana caranya UMKM bisa mencermati, ya kan, mencermati untuk strategic plan berpromosi di kanal atau platform digital, ya kan. Nah, berhubungan sama 5G kemarin nih, mungkin lu bisa cerita nggak? Oke. Banyak Apa nih. aja sih teknologi yang bisa kita Enggak, sebenarnya kan kalau dulu nih gue waktu 2008 itu ngajak UKM untuk main ke digital tuh kayak ngajak orang pindah agama, Wan. Susah banget. Haram ya, Asli. haram ya. Susah banget. Oh, karena nggak ngerti juga kali. Satu sih, nah itu tapi yang bikin gue sedih adalah bukan karena mereka nggak mau, tapi mereka nggak tahu mulainya gimana. Dan mereka sudah banyak banget di comfort zone. Jadi comfort zone udah terlalu lama. Kita ngomong bukan setahun 2 tahun, tapi terjadi lebih belasan tahun bahkan puluhan tahun ya. Udah cara mereka berkomunikasi dalam hal ini kegiatan marketing promosi ya, dengan yang mereka lakukan selama ini. Jadi ketika kita masuk dengan digital, itu mereka resistance-nya tinggi. Masa bahwa aduh nanti aja gue udah aman kok semuanya. Nah ini akhirnya gue dulu tuh sama temen-temen di kantor tuh aja susah banget untuk sana. Jadi Nah, ini minuman nih. oh ya siap. Oh ya, by the way, kita sekarang lagi ada di Kedai 89 menikmati kopi 5 detik. Siapa yang punya kopi 5 detik? Bapak ini. Oh, ternyata multi bisnis ya. Itulah untungnya untuk apa namanya, salah satu keuntungan hangout di Hangout ya. Azure Changer. Changer, collaboration and hangout. Iya, collaboration and hangout. Ya Oke. tadi balik ke tadi akhirnya makanya kita dari 2008 tuh banyak banget keliling, benar-benar literally dari Sabang sampai Merauke. Jadi gue merasakan ke Merauke juga, ketemu sama UKM di sana itu gila, kasian banget karena tadi sesimpel mereka nggak tahu bahwa kita sekarang bisa Harus loh, ada dunia bisnis UKM ini bisa di dunia bisnis memanfaatkan digital. Dulu kan apa sih kalau mau bisnis lo harus yang dipikirin pertama apa? Sewa tempat. Sewa, iya Benar nggak? betul. Ya, 6P itu, Iya. 6P. Betul. Nah, Kalau Place- sewa tempat place, ya kan? artinya fixed cost yang sangat fix cost-nya gila. tinggi. Terus sewa tempat nggak bisa dong, lo Iya. nyewa setahun, sebulan nggak bisa. Ini kan bukan kos-kosan, Iya, gitu kan. betul. Jadi kita harus 2 tahun. Jadi untuk jadi pengusaha itu susah. Nah akhirnya kita bilang, ayo UKM manfaatin digital. Karena dari sana kita bisa banyak cut cost lah. Nah makanya kita bikin movement lah ya, bikin movement, ngajak UKM, main online dan sampai sekarang akhirnya ada pandemi buat kita bukan berkah sih, tapi easier buat saya dan tim itu untuk ngajak UKM. Iya. Karena sekarang no option. No option gitu. Jadi no option gitu kan. Jadi kita selalu bilang bahwa akan ada disruption digital. Orang makan mikir, oh itu disruption nanti kok masih gue nanti aja lah. Nah dengan ada pandemi, sekarang tuh yang 5 tahun 10 tahun harusnya masih nanti, sekarang ditarik ke semua ke sekarang. Dipercepat. Dan akhirnya banyak yang quote-unquote sorry terpaksa. Nah, yang Ready kita or not, betul kayak here I kita. come. Nah, iya betul. Iya kan? Nah, makanya kebetulan gua sama teman-teman termasuk yang sudah paham digital, jadi ketika kita ada hal kayak gini shiftingnya cepat, pivotnya jauh lebih cepat. Jadi gue bilang nggak mungkin kita nggak kena sama teknologi. Makanya kalau dulu ada above the line, ada below the line, sekarang ada through the line, atau itu salah satunya adalah hybrid, bagaimana kita main di online atau O2O lah ya, offline to online atau online to offline. Jadi nggak mungkin kita nggak manfaatin teknologi, dan akhirnya jangan jadi UKM yang kalah set gara-gara nggak ngerti teknologi kan. Gue kayak kemarin contoh kan, gue juga banyak bantu teman-teman di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Gue pergi ke salah satu 5 destinasi super prioritas, sebut saja namanya Likupang, keren banget tempatnya. Yang destinasi wisata baru yang prioritas yang di Sulawesi Utara. Yes. Tapi sampai sana, ketika simpel kan, kita sampai sana mau ngapain sih? Kita kan pengen posting ya, pengen di IG story ya. Pasti. Tapi sampai di sana, sampai di pantai yang sangat keren itu, jaringan nggak ada. Jadi ngapain? Susah beneran. Semua jaringan. Kita nggak sebut, nggak usah. Si provider terbesar itu nggak ada. Pas di pantai itu sayangnya nggak ada. Itu seperti castaway dong ya. Nah, Thanks. jadi akhirnya Boleh tuh ya buat ngumpet. nggak bener. Tapi tempatnya keren banget. Akhirnya kita apa? Kan nggak keren kan? Iya, nggak keren. Fotonya Iya. bukan nggak langsung. Iya. Kan? Jadi kita foto Nggak sampai real time, hotel. Kita pakai wifi bos. Iya, pakai wifi apa? Pakai wifi. Nyari Iya. wifi gratis. Dari
wifi gratisan. Jadi ya makanya sekarang ada salah satu provider udah 5G, seneng banget karena itu pasti ngebantuin para pelaku usaha. Nah tapi yang ini tadi intinya jangan sampai pelaku usaha juga nggak ngerti kan sayangnya teknologinya udah mau ngikut, tapi knowledge-nya nggak follow. Nah ini yang kita nggak tegak lurus ya. Iya sayang, dan gue ngalamin banget orang yang akhirnya nggak dapat market cuman gara-gara nggak ngerti teknologi. Itu ya makanya kita tuh sama teman-teman gue di kantor tuh banyak sekali bikin movement roadshow kita ke kota-kota. Sayangnya lagi pandemi ya, tapi kita bareng dengan Kementerian Koperasi, UKM dan Kemenparekraf tuh kerap diundang. Makanya saya pribadi seneng banget nih diundang sama Kemenparekraf, sama Kemenkop UKM. Ini harusnya ke Bali tanggal 89, tapi karena ada PPKM akhirnya ditunda. Jadi insya Allah malah perginya ke Toba, Danau Toba. Nah ini makanya kita bilang tadi kalau pertanyaan Wan, ini gimana tuh ya, teknologi ya seneng banget. Apalagi ini lagi pandemi, teknologi harus benar-benar dimanfaatin. Karena kalau enggak, ya udahlah kita ketinggalan ya. Ya kita nggak mau UKM jadi culun lah, gitu kan, gara-gara cuma nggak tahu teknologi itu aja. Nah ini kayak contoh Mama Berry udah keren. Produknya punya story, foundersnya keren, ya punya knowledge ya, knowledge skill juga ya. Betul. Dan skillnya ketinggian nih, yang biasa bayar miliaran, agensi besar tiba-tiba sekarang gue mesti keluarin berapa gitu. Ini kalau dibilang ini cobaan, cobaan, benar kan? Tapi cobaan yang harus dicobain. Benar. Ada cobaan yang kita takut, tapi kalau ini cobaan yang harus dicobain. Betul. Kalau gue juga kan tadi gue cerita gue dari sebuah perusahaan besar, terus hijrah, kita sih bahasa kerennya startup spirit, padahal kere, nggak punya duit, tapi ngomongnya biar keren aja. Bener bu, ini anak kecil ya. Gue startup spirit, tadi kan gue startup spirit. Kalau aku low cost high impact spirit. Nah, ya. Kalau kita orang startup, kita bilang, iya nih kita startup spirit, padahal nggak ada uangnya, kita pas-pasan. Betul, bener sih. Itu dia, justru challenge-nya kalau menurut gue story-nya akan makin keren ketika lo bisa merasakan proses yang berprogres ini kan. Iya betul. Nah itu akan bikin lo lebih punya value buat ini barang di kemudian hari. Iya betul dan proses yang terprogres. Iya kan banyak orang. Nggak, dan itu bener loh mas, gini loh. Tapi bener loh. Kalau kayak brand besar itu kan kayak kita udah ada nih brand booknya, udah ada brand DNA-nya, komunikasi utamanya apa, terus functional benefit-nya apa, terus kayak narasinya seperti apa. Kalau Mama Berry jujur waktu awal tuh aku cuma berangkat dari filosofi yang ini dibuat dengan penuh cinta untuk keluarga. That's my main narration gitu. Tapi setelah itu apa yang mau aku komunikasi itu aku nggak punya kayak satu brand book atau konten yang sudah ada guidelines-nya gitu loh. Jadi sebenarnya itu berjalan aja dengan yang sebenarnya aku senang ya, mengalir yang namanya sebenarnya consumer connect gitu. Jadi kita benar-benar kayak mendengar apa yang dibicarakan oleh pelanggannya Mama Berry, apa yang feedback yang dikasih gitu ya, feedback baik pujian maupun mungkin ada sesuatu yang pokoknya everything tuh kita serap gitu, dan itu kita benar-benar lihat yang mana sih yang itu bisa menjadi narasi yang ternyata impactful gitu, dan itu akhirnya kayak jadi konten-konten gitu sih mas. Jadi kayak Mama Berry aku sering banget ngetes konten yang sifatnya praktikal banget gitu ya. Praktikal tuh yang ngejelasin sebenarnya Mama Berry ini misalnya dia sehat, natural, tanpa MSG dan lain-lain gitu. Terus ada yang sifatnya lebih edukatif gitu ya. Kalau edukatif tuh kayak ada importance of like looking at ingredients gitu. Misalnya kayak gitu. Terus ada konten yang lebih emosional yang bener-bener kayak testimonial ibu-ibu tadi yang kayaknya jadi jadi kayak value gitu family values gitu, yang itu yang aku coba evolve gitu. Terus kayak banyak celetukan konsumen juga, ternyata enaknya nggak nyangka bahwa ini ternyata natural gitu, dan itu akhirnya aku sempat jadiin campaign tuh yang kayak enaknya nggak nyangka loh gitu, padahal itu dapetnya bukan dari enaknya nggak nyangka tapi itu nggak dapet dari maksudnya kayak brand book atau sesuatu yang kayak di research panjang gitu, tapi it's really testing aja gitu. Dan aku juga nggak tahu ternyata itu ternyata menjadi story yang relate gitu kan, gitu loh, kayak gitu. Viral, terus misalnya gitu kayak tapi percaya nggak? Akhirnya terus gini, misalnya contohnya aku kan nggak pernah ngomong tentang nih di dalam ini ada garnish daun-daunan dari kebun rumah, karena papa tuh asli Aceh kan, dia pakai daun temuru yang bibitnya asli Aceh, jadi cita rasanya loh temuru yang biasa di ayam tangkap itu loh. Nah jadi ini cita rasanya lokal banget. Nah tadinya kan aku nggak berniat untuk mengedukasi mengenai itu gitu loh,
loh Mas. Tapi ternyata ini daun apa sih kok enak gitu kan pada ngomong tuh, saya makanya aku tulis ini Mandiri tuh cita rasanya makin unik karena pakai daun temurui dari kebun keluarga. Nah itu aku jadi storytelling lagi gitu. Jadi you know it evolves gitu loh. Nggak dari awal tuh aku punya story itu gitu loh Mas Iwan. Jadi I think itu ya masih uniknya UMKM ya. Jadi kita bener-bener kayak narasinya tuh selalu evolve kontennya gitu, yang mungkin jadi kayaknya nggak ada yang sebenarnya selama kita bisa selalu mendengar konsumen kita peka terhadap feedback gitu ya dari konsumen tuh kayaknya kita selalu bisa bikin konten sih ya secara kreatif menurut lu. Jadi nggak perlu backgroundnya brand seperti aku juga sih sebetulnya gitu ya. Jadi it's about peka aja gitu mendengar dan kira-kira coba-coba gitu. Tapi mungkin yang bingung nih sekarang sebenarnya jualannya di online tuh gimana aja, how to play in digital space-nya gitu loh Mas. Tapi kita udah punya story yang bagus gitu, terus gimana tuh? Tapi gue balik kan, jadi ini di UKM itu salah satu model di pelatihan kita kan punya kelas pelatihan dan pendampingan. Oh, dia punya akademi juga. Jadi kita punya namanya Panen Maya Academy. Salah satunya pelajaran yang suka kelewat di para pelaku UKM itu adalah bagaimana pertama kalinya create selain brand ya. Itu tarik mundur lagi sebelum brand itu adalah visi misi loh. Iya. Nah, sebenarnya Mama Bed ini udah punya itu. Jadi udah start entry point-nya udah sangat betul. 16 tahun, bro. Iya. Jadi company. Banyak brand yang sukses UKM tapi nggak punya visi misi. Oh iya, purpose ya. Jadi harus mulai dengan si purpose tadi ya. Kita tuh sampai di salah satu modul pelatihan pendampingan kita sampai harus para pelaku usaha ini UKM atau aircraft ini kita tarik mundur dulu. Tunggu dulu. Lu tuh punya visi misi nggak? Jadi barang lo itu nanti kalau lo punya visi misi tadi story-nya banyak. Tujuan mulianya apa? Story-nya any story lah. Inspirasi hidup saya. Betul. Tapi bahwa ketika kita tarik mundur mereka baru bisa ngelihat value barangnya mereka sendiri. Iya. Padahal itu sebenarnya barangnya tuh keren banget sebenarnya, enak banget, tapi cuma mungkin tidak disadari. Iya, jadi mereka kalau udah laku udah balik itu. Padahal sebenarnya kalau ditarik gila ini keren banget. Dan kita beberapa kali megang brand UKM, akhirnya kita tarik dulu. Dan yang tadinya harganya, maaf nih kan kalau UKM juga masih salah mengenai penetapan pricing. Kayaknya omsetnya banyak ya, tapi akhir bulan kok utang gue nggak selesai gitu kan? Kok gue masih susah bayarnya? Ternyata dia salah, nggak ngeset HPP-nya salah, dan itu tadi ya. Jadi banyak hal yang memang ya UKM banyak lah ya. Mentang-mentang di dapur rumah nggak dihitung tuh listriknya, kayak gasnya nggak dihitung. Ternyata tadi visinya dia ya jujur aja mungkin ya cuman visinya enggak, gue senang aja bagi-bagi makanan. Jadi jangan ngomongin omset kan nggak bisa gitu. Charity dong. Nah itu dia. Karena bikin yayasan. Iya, nah. Tapi ada loh sebenarnya tuh riset tuh Mas yang menunjukkan bahwa kalau misalnya brand-brand yang punya visi misi yang jelas dan itu dikomunikasikan itu selaras dengan akhirnya brand growth-nya dia gitu. Jadi kayak penjualan mungkin research itu juga bisa Mas kumpulkan gitu untuk menginspirasi. Jadi sekolahnya benar. Sekolahnya benar. Tapi balik lagi tadi. Benar Mas. Jadi ternyata brand yang memang mengkomunikasikan visi misinya itu dia ternyata growth-nya itu lebih cepat dan itu akhirnya berujung ke penjualan gitu. Tapi penjualan is never the first. Kayak kita pengen yang penting jualan sebanyak-banyak, profit sebanyak-banyaknya, pengen kaya gitu cepet. Jadi startnya nggak boleh dari situ, selalu dari tujuan yang mulia tadi. Makanya gue bilang udah bener. Jadi pakai hati. Ini ilmunya udah benar. Mulainya udah benar. Tinggal nanti kesana ya. Bisa ngobrol lagi. Nah itu kan ngomongin tentang organik berarti. Organik tadi ya. Nah kira-kira tuh apa aja sih tool-toolnya gitu loh? Yang tadi kan udah disebutin nih. Apa aja sih yang kita mesti lakukan dulu gitu? Dari konten-konten dia bisa bikin sebuah story yang mungkin jadi viral. Ya kan orang-orang mungkin banyak yang tahu, oh ini harus viral, tapi gimana cara bikin viral itu? Ya ini jagoannya sebenarnya. Nah dari yang namanya digital growing secara organik itu, kira-kira tuh toolnya apa aja? Mungkin platformnya lu bisa kasih tahu dong. Mungkin yang mandatory tuh misalnya Instagram dulu gitu ya kan. Kalau untuk F&B mungkin kalau makanan Instagram lebih cheerful lah ya gitu kan kontennya. Mungkin itu bisa cari. Sebenarnya sih gini, kalau gue mau berangkat kita kita selalu mencoba untuk nggak bergantung ke platform yang mana. Karena platform kan bergerak terus ya. Walaupun sekarang kita ngomong
sekarang Facebook, Instagram masih kita masih lihat by data memang dia masih cukup kuat lah. Tapi ada platform lagi datang namanya TikTok. Ada lagi nanti fitur-fitur baru lagi dari misalnya Instagram baru ada Reels. Ini kan banyak banget. Jadi kalau gue mau coba, kita jangan ngomongin platformnya dulu, tapi tadi ngomonginnya brandnya dulu. Nah, tiap brand ini juga pas berdasarkan pengalaman kita sih bisa jadi ternyata brand A untuk segmen tertentu itu kuatnya di Instagram, tapi untuk produk tertentu kuatnya di Facebook. Jadi kita benar-benar by karakter bisa beda-beda ya. Beda-beda banget gitu. Makanya kita gue nggak mau berangkat ke sana. Don't you know that? Exactly. Jadi nggak bisa semua orang bilang, oh gue pakainya Instagram semua. Enggak juga, karena by data tuh bisa jadi ini produk tertentu kuatnya tuh di salah satu platform. Makanya kita, kalau gue ngelihatnya produk dulu kita benerin. Produknya kalau udah benar tadi sekarang gini, ini kan makanan pasti masuk mulut kan. Nah sekarang lo mau buat activity apapun, lo mau pakai bayar buzzer kayak lo mau pasang iklan berapa banyak uang pun, tapi kalau produk lu tadi ya nggak kuat ya. Produk lu misalnya dalam hal makanan nggak enak ataupun habis dimakan terus ternyata nggak oke, dan ya udah berarti kan masalahnya bukan di platform nih, masalahnya ada di produk. So gue selalu ingetin juga buat pelaku usaha bahwa tunggu dulu, kita benerin dulu ini, karena platform itu ngikutin mau pakai apa aja. Kalau ada produknya udah enak kayak ini, jujur aja Mama Mary, gue baru nyoba ya, kita kan baru ketemu ya, kita set-setan. Gue baru follow bukan setting ya, bukan setting. Gue baru follow nih. Bukan settingan nih, kayak spontaneous comment dong. Tapi emang benar pas gue lihat, wah ini gila, simple. Pasti nggak sulit jualannya. Any platform will do nih, ibaratnya gitu ya. Kita bisa bisa nih, tinggal tadi kita communication plan-nya gimana, kita punya tadi ya campaign-nya gimana, targeting the right audience gimana. Karena kan sekarang nggak kayak dulu kan. Kita dulu lu mau masarin, lu bayar di majalah. Majalah nggak murah. Keluarnya tiap tanggal 25 nunggu orang gajian. Puluhan juta lagi ya, satu lembar. Udah gitu lu nggak bisa dapat data bahwa iklannya dilihat oleh berapa orang. Siapa yang lihat? Lu pasang di billboard mahal, ya nggak, lu satu tahun bisa berapa M. Nah sekarang kita di pengusaha sekarang nih diuntungkan dengan banyaknya platform, opsi platform, dan bagaimana platform ini sekarang kerjanya udah kayak sniper. Sniper kan ibaratnya kan sniper kan, jadi conversion rate harus tinggi. Jadi kita pakai satuan-satuan yang ibaratnya gue ngapain nembak iklan gue keluar orang yang nggak suka ngemil. Ngapain dalam ini kan health ya, terus kita kan ini enak, gue sikat aja nih iklannya nanti ke orang-orang yang memang peduli sama kesehatan. Suka nyemil tapi masih mau tetap sehat, kan enak tuh, langsung ke mapping kan tadi ya. Jadi kita tuh kalau ngomongin tadi startup spirit alias kere kita itu bisa difasilitasi dengan hitungan ya. Betul. Jadi tadi ya costnya sangat bisa ke-reduce kalau kita sangat paham permainan ini gitu loh. Tapi kalau zaman dulu kan enggak. Tadinya kan lo bilang ya bisa miliaran dong lo setiap satu produk. Oke, pasang di billboard. Kota mana aja, betul kan? TV-nya. Bahkan di digital juga kayaknya kita pasang kan semuanya masif. Pokoknya reach-nya harus langsung berapa puluh juta gitu dan kan. Sekarang kita simpel aja. Orang ini kita bisa tembak orang yang suka ngambil tapi masih pengen sehat. Ya kan? Dan itu spesifik umurnya berapa. Nah, digital ini memungkinkan kita melakukan itu. Jadi sebenarnya tadi tinggal kita tadi produknya benar, tinggal nyasar pakai snipernya nih, kita mau nembak yang mana. Senapannya yang mana nih? Betul. Jadi kita kan gini, ngapain gua ngebunuh nyamuk pakai granat? Itu bisa cuma dipakai. Nggak perlu ya. Kan kok selesai. Nah, sekarang tuh enaknya di dunia digital dan buat para pelaku usaha ini bisa melakukan itu. Di measure ya. Betul, measurementnya clear, targetednya jelas. Jadi tadi spendingnya nggak ada yang kebuang sia-sia. Jadi tadi efektif dan akhirnya quote-unquote efisien kan kalau betul. Bisnis kopi jalan lancar. By the way ini kopi MC enak banget. Promosi. Kopinya mah detik. Built-in ini salah satunya. Karena ini ada pisangnya, lumayan unik. Oh iya. Apa kopi pisang namanya ya? Tapi bukan pisang fresh nih. Tapi ada keripik juga nih. Jadi ada tapi ini kayaknya kalau ditaruh di sini nggak mungkin. Nggak matching. Tapi tadi menarik nih. Tadi Mas Kuku bilang
kalau different platform with different products ini nggak bisa dipukul rata gitu ya. Iya. Jadi nggak one side, one thing fits all gitu. Yes, betul. Nggak bisa. Nah, gue baca juga kalau Mama Berry ini masih belum bilang loh dia Mama Berry artinya apa. Pokoknya ntar ini terakhir. Kayak gue udah tahu By dia. the way, jadi itu orang-orang lebih tahu namaku tuh Mama Berry dari dibandingkan nama aslinya. Jadi banyak yang nggak tahu nama asli aku. Jadi di mana-mana dipanggil di gym, di mana-mana Mama Berry. Tapi catchy sih. Iya ya. Tapi catchy makanya jadi brand. Jadi brand. Nah, Makanya jadi brand. gue kepikiran nih, kalau ini kan kayaknya mahal ya. Ini Iya, satu box ini berapa nih? Ada Nah, 100.000 ini Mas, makanya ini sebenarnya kategorinya tuh premium snacks gitu. Jadi apa namanya kayak ini yang pouch Rasanya ini sih rasa-rasa 39.000 kafe-kafe. gitu ya. Kalau yang di di kemasan ini 84.000. Jadi memang aku sadari ini memang premium snacks Mas. Jadi makanya selama ini Mama Berry tuh grow-nya lebih organically. Kita juga bermainnya kalau kita top of the pyramid ya. Jadi memang lebih kelas sosial ekonomi AB gitu ya. Dengan si premium snacks ini gitu. Karena kan emang awalnya tadinya menyasar yang konsumen-konsumen chips negara tetangga itu gitu. Tapi memang kan kedepannya balik lagi ke visi misi aku gitu. Jadi ingin benar-benar kayak menginspirasi lebih banyak masyarakat Indonesia, kayak benar-benar reach sebanyak mungkin masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati snack yang lebih sehat. Jadi sebenarnya kenapa aku resign juga gitu, karena aku juga merasa tadi gitu, aku mesti memperbaiki yang paling basic dulu gitu produk aku. Aku udah punya produk yang premium dan ini udah works gitu secara rasa, alhamdulillah gitu ya. Ini kayak tidak ada salah pricing ya. Tidak ada salah pricing. Ini kalau untuk audiens yang sekarang tidak ada salah pricing juga. Jadi ini sudah yang which is sebenarnya ini strateginya tadi karena ini kita berbicara ini premium snacks gitu, pasti kita butuh targeting ke segmen yang mungkin top of the pyramid gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara masyarakat Indonesia itu kan lebih banyak 100.000 lah ya. Iya, lebih banyak 3.000 yang aman nih Sal. Sebulan 3.000. Yang middle of the pyramid gitu, yang pengen snack yang lebih affordable gitu. Jadi sekarang sebenarnya aku lagi mempersiapkan coming soon inovasi baru yang sebenarnya spiritnya adalah supaya keripiknya aku itu bisa dinikmati sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia gitu. Bahkan itu bisa didapatkan within proximity. Jadi benar-benar dekat sekali dari ya mudah-mudahan bisa ke minimarket gitu dengan harga yang terjangkau dan tentunya formulasinya pasti beda, brandnya juga nanti beda, tapi tetap by Mama Berry gitu. Tapi itu di harga yang lebih terjangkau Mas, dan itu pasti nanti jadi aku akan punya satu brand signature ini dan yang satu lagi yang itu pasti strategi digitalnya tadi snipernya beda-beda tuh tadi belajar ya gitu kan. Jadi mungkin itu yang sebenarnya secara jadi Mama Berry sekarang kayak lagi aku riset lagi gitu, karena in the end aku pengen bener-bener kayak mewujudkan visi misi aku tadi gitu. Karena kalau misalnya dengan yang signature yang premium ini mungkin reach-nya akan sangat limited gitu ya, akan sangat terbatas gitu. Orang nggak semua masyarakat bisa akses gitu kan, jadi bisa afford juga gitu loh Mas. Jadi aku lagi mempersiapkan yang second line itu, jadi pricingnya juga aku lagi benerin gitu, semoga bisa terjangkau. Ya, iya dong. Lebih murah dari setengahnya gitu ya. Jadi lebih terjangkau, lebih exciting juga, rasanya lebih trending karena emang dari awal aku nggak pengen bikin salted egg snacks gitu, tapi emang aku mendevelop rasa-rasa baru juga karena in the end kita pengen jadi chips provider number one di Indonesia gitu dengan rasa-rasa yang ya mudah-mudahan bisa ngalahin Lay's gitu ya suatu saat. Itu cita-citanya. Bantuin dong. Makanya butuh banyak bantuan nih dari para bro ini, bro and sis gitu. Keren. Jadi Mama Berry itu tetap belum dijawab. Oh ya, Mama Berry belum dijawab kan? Katanya lebih ngetop kalau jadi namanya Mama Berry aja gitu daripada Mirsya ya. Iya, enggak, orang-orang jadi lebih baik tahu aku tuh Mama Berry. Bukan nama asli. Tapi Mama Berry sendiri tuh apa gitu? Loh, ini What stands for berry? What stands for berry? Itu karena aku ada tuh temen Berry Jamalus tuh. Aku kenal juga tuh. Baik. Saya kecil ya. Hai. Jadi ceritanya aku tuh di kantor karena mak-mak banget sebenarnya gitu. Jadi suka dipanggil sama dulu kan waktu ada trainee baru, mama gitu. Kebetulan aku juga baru jadi ibu waktu itu.
gitu. Terus kan dulu BlackBerry, zaman BlackBerry tuh tahun berapa ya? BlackBerry gue udah 2000 berapa ya? BB kamu dong. Pin BB dulu. Nah, terus kalau di BlackBerry suka lucu-lucu kan namanya. Jadi aku tuh namanya Mama @Berry gitu. Jadi Mama @Blackberry gitu loh. Terus jadinya itu aku jadiin ya Mama Berry. Terus kayak semua jadi mulai panggil Mama Berry, Mama Berry. Terus waktu mulai ada Instagram itu aku jadi namaku, nama Instagramku pribadi. Jadi sebelum ini ada nih, ini kan ada baru 2 tahun yang lalu, Instagram dari berapa tahun yang lalu ya. Gitu. Jadi pada saat aku mau bikin keripik ya udahlah Mama Berry gitu. Mungkin orang ngebayangin Mama Berry juga kan, oh ini berarti emang yang masak tuh ibu gitu ya, yang penuh cinta gitu ya. Makanya ini brandnya juga banyak anak-anaknya dia pasti ya di situ ya, di depan gitu. Celemek ibu-ibu gitu ya. Udah sejak itu karena ya memang Instagram aku Mama Berry, jadi kayak banyak yang panggil Mama Berry gitu ceritanya. Jadi ceritanya dari zaman BlackBerry. Gua udah tahu banget. Pasti jadi itu berangkat nickname dari aku di situ. BlackBerry dulu, BlackBerry Messenger sebetulnya gitu. Nah kan, BlackBerry Messenger. Luar juga. Iya loh, ini kayaknya baru gue ceritain loh. Pernah ceritain di forum teman-teman kantor waktu itu. Berarti Tapi belum ada semua yang tahu juga ya. kayak Mama para Berry netizen apa. nih baru tahu. Netizen belum tahu. Penting berarti episode kali ini ya kan. Nah mungkin terakhir nih, dari obrolan tadi udah seru banget nih. Kayaknya daging semua nih kayaknya, apalagi lo ya kan. Jangan lupa habis ini. Ini harus jadi sesuatu yang breakthrough, pecah lah harus ya Mama Berry ya, Amin, nasional amin, gitu ya kan. Mau yang premium, signature maupun yang kelas-kelas Second supermarket, ya kan. Ini Nah, untuk Nisha sama Kuku nih, gue mau nanya nih, ada pesan nggak sih buat kalian nih, para pebisnis UMKM, usaha kreatif miliaran, ya kan, yang masih berjuang di masa pandemi saat ini nih, kira-kira apa nih dari sisi transformasi digital, ya kan, dan juga dari pelakunya sendiri nih, kira-kira buat yang kita dengerin episode kali ini, apa nih pesan-pesannya? Mungkin Nisha dulu. yang senior dulu deh. Senior. 2008. Iya dong. 2008. Dulu kayak nggak bisa senior. Oke, gimana? Dari aspek digital ya. Jadi Dari kalau gue merasa tadi ya basic knowledge itu penting banget karena tadi kalau kita udah nggak ngerti basic knowledge ya kita nggak ngerti cara mulainya kan. Kalau masalah gagal gue selalu bilang gagal mah kalau di bisnis ini biasa-biasa aja. Sukses yang tertunda. Kalau kita bilangnya jatuh sekali bangun 2 kali kan gitu. Jangan bangun sekali, impas. Jadi harus di 2 kali dan manfaatin digital itu udah no option sih. Jadi memang harus sangat memanfaatkan apalagi pandemi, apalagi sekarang lagi ada kita mulai ada darurat lagi. Jadi benar-benar bagaimana para pelaku usaha ini benar-benar harus melek digital. Itu udah harus sangat dipelajari dan kita bersyukur hidup di era yang sudah ada platform-platform digital yang support. Jadi jangan sampai kalau di Al-Quran tuh jangan sampai kita masuk kategori orang-orang yang merugi. Merugi karena kita nggak manfaatin kan salah satunya gitu. Nah ini kan sayang banget platformnya ada sangat terbantu dengan adanya digital. Kita nggak manfaatin. Kita masuk kategori orang yang merugi. Gue selalu bilang begitu. Jadi kalau buat gue ya pesan buat para pelaku usaha ya manfaatin segera karena kalau nggak kita keburu nanti kalah bersaing lah. Sampai gue buat bercandaan tuh ada namanya AADC, Wan. AADC, ada apa dengan cinta? Bukan ada apa dengan cinta, tapi AADC itu singkatan dari A itu accept. Jadi kondisi sekarang UKM atau pengusaha itu harus terima, accept aja. Memang ini bukan masalah produk lo bagus pun kena impact ya. Kita lihat lah KFC kena imbas, Pizza Hut kena imbas. Jadi accept aja. Jadi AADC kan. A keduanya adalah satu accept, kedua kita harus beradaptasi, adapt. Jadi kita harus berani adapt karena tadi kalau kita telat sedikit adaptasinya jangan-jangan bensin kita habis nanti. Ya kan, jadi buru-buru kita adaptasi dengan nyambung ke D itu AAD. Jadi habis adaptasi D digital. Main ke digital. Jadi adaptasinya salah satu adalah main ke digital dengan segera. Yang C-nya kita ngomongin kreatif dan collaboration. Jadi harus tetap kreatif karena kalau di masa kayak gini lo orang lain ada yang kayak gini kreatif, and then lo kalah bersaing. Dan yang tadi C yang keduanya kolaborasi. Jangan lupa kolaborasi karena zaman sekarang tuh udah nggak bisa hanya kompetisi. Jadi bukan lagi competition sekarang, tapi gimana kita mau kolaborasi. Tadi manfaatin marketplace itu adalah bagian dari kolaborasi loh. Betul nggak? Kita punya Tokopedia, kita punya Shopee, kita sekarang banyak platform buat cross border ya. Sekarang kita kemarin bikin program UKM itu sekarang jualnya udah ke Malaysia. Platform Malaysia udah masuk untuk bisa jualan di sana. Jadi kolaborasi
kolaborasi tadi. Jadi gue selalu ingetin tadi AADC aja man. Jadi buat pelaku usaha jangan lupa AADC bukan ada pada dengan cinta tapi tadi ya. Nah itu aja kan. Mudah-mudahan dengan begini para pelaku usaha juga nggak nyerah ya, karena kita bisa bareng-bareng lah tumbuhnya. Justru lebih seru ya sebenarnya ya, lebih menantang, journey-nya itu bisa goes international bahkan, nggak national gitu, international berarti tadi disebutin ya kan, negara tetangga. Oke, kalau Mirsya sendiri, Mama Berry punya sedikit advice dari awal. Kayaknya sih advice aku lebih selama kita punya tujuan mulia tadi dan visi misi gitu ya untuk membuat impact dan kita niatnya baik gitu ya, usaha untuk emang memberikan berkah untuk banyak orang, kita pengen menginspirasi orang tuh sebenarnya harusnya jangan takut gitu. Dan kita harus mulai dari itu, lalu kita wujudkan sebuah produk yang memang align dengan visi misinya. Jadi kita mulainya dengan itu dulu, bukan dengan tujuan kita pengen jualan sebanyak-banyaknya atau profit sebanyak-banyaknya. I think it's really important. Dan dari situ mulailah dengan humble gitu. Jadi benar-benar kayak mulai dengan humble, terus belajar gitu ya dengan prosesnya. Selalu lakuin dulu apa yang bisa dilakuin, karena kalau di UMKM ini aku merasa sebenarnya salah atau benar, efektif atau enggak, kadang-kadang kita taunya tuh baru nanti gitu. Jadi sebenarnya lakuin aja apa yang bisa dilakuin sekarang gitu, jangan terlalu overthinking gitu, karena bisa jadi kalau terlalu overthinking itu cuma jadi wacana yang nggak kejadian. Jadi tetap execution is key, dan setelah itu kita belajar dari itu ya gitu, dan setelah itu ya mudah-mudahan dengan ketemu kolaborasi. Jadi yang kedua yang penting aku pikir juga kolaborasi gitu. Jadi aku nggak bisa berjalan sendiri. Aku pada saat nanti aku udah punya produk yang tepat gitu ya, dan punya visi misi yang juga kuat gitu, aku akan stuck di sini tanpa kolaborasi gitu dan tanpa networking gitu. Makanya aku seneng banget ketemu Mr. Azwar Changer ini. Mr. Loba-Loba, bukan Mr. Loba-Loba ya. Mungkin Loba-Loba mudah-mudahan nanti ntar bisa jadi kompetitor kamu loh, yang Mister itu yang ada sekarang di pasaran. Iya gitu. Jadi aku seneng banget gitu, kayak memang aku membutuhkan sekali kayak ketemu expertise seperti Mas Kuku gitu yang bisa ngebantu. Nanti kita akan ketemu lagi gitu ya, meeting offline untuk kayak gimana sih sebenarnya supaya aku benar-benar targeting the right audience tadi. Aku pengen juga belajar lebih banyak lagi, and hopefully nanti mungkin ketemu Mr. Azwar setahun lagi benar-benar nanti udah jadi usaha kreatif miliaran itu terwujud gitu. Jadi nanti progresnya kelihatan gitu dari hari ini. Jadi I see benar-benar kayak today is still a new start for me. It's a new beginning gitu. Tapi gue ngeliat dia spiritnya udah oke ya kan, disruptif, passionnya udah sangat ya kan, sangat tepat lah ya kan, energinya banget lagi. Bener. Cocok. Oke, jadi yang tadi kita udah bisa lihat benar-benar daging semua nih ya. Apalagi teman saya nih kayak udah ngasih banyak banget nih ya. Udah sampai mana tadi? Sulawesi Utara ya? Bali Kupang. Ya nggak ada sinyal itu. Ada sinyal. Ternyata sekarang 5G itu teknologi udah harus bisa dimanfaatkan ya kan. Dari Mirsya juga tadi kalau yang saya lihat sebenarnya kalau gue bisa bilang ya, gue mungkin lu setuju apa enggak sama gue, Mirsya ini udah sukses menurut gue. Ya, dia sukses itu bukan dalam artian dia mempunyai profit yang tinggi, karena menurut gue dia udah bisa menginspirasi orang nih sekarang nih. Iya, gue mau sulap lagi sekarang ya kan. Menurut gue sukses dia udah bisa menginspirasi orang nih. Orang kan gitu kan, berbisnis kan lo bukan hanya profit atau sales semata, tapi kadang-kadang lo bisa berbuat untuk berbagi sama kan. Nah itu dia. Oke, buat kalian yang suka dengan episode kali ini, pastinya jangan lupa subscribe, like dan komen juga, di sharing ya ku ya. Nanti bantuin ku di boost ya kan, biar 1 juta views. Amin. Oke, saya Azwar Changer, Iwan pamit. Thank you Mbak Cantik dan juga Mas Ganteng. Siap, sukses buat bisnisnya. Sampai lagi di episode yang berikutnya dengan tamu-tamu yang menarik pastinya. Oke, goodbye. Bye.